saya nih, momentum kepemimpinan Pak Muzani dan kawan-kawan di MPR ini, sesudah terbentuknya pemerintahan baru yang relatif sangat kuat, ini saya rasa momentum tepat untuk kita memperbaiki sistem konstitusi kita. Itu. Jadi jangan cuma urusan GBHN. Makanya saya hadir di acara Hari Konstitusi kemarin, agak dalam hati saya, aduh Pak Muzani kok ngomongnya hanya GBHN ini, kecewa juga dikit. Apalagi Presiden tidak hadir, Ketua MK tidak hadir pula. Padahal ini Hari Konstitusi itu sama pentingnya dengan 17 Agustus. 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Tapi tanggal 18 Agustus lah terbentuknya negara. Presiden Wapres dipilih, konstitusi ditetapkan, gubernur ada 8 ditetapkan. Itu tanggal 18, tanggal 17 kita belum punya negara. Baru proklamasi kebangsaan. Bangsa kita merdeka. Jadi maksud saya momentum, ya kan? 2025 ini, bagaimana ini? Saya walaupun sudah nggak punya jabatan, saya rajin warawiri. Saya datang ke partai ini, meyakinkan perlunya agenda perubahan transformasi konstitusi gelombang kedua. Saya nggak usah sebut satu persatu, tapi kesimpulan saya, semua partai politik pimpinannya sekarang terbuka. Tinggal apa yang harus disepakati minimal. Jadi jangan terlalu banyak. Tapi mereka sudah membuka diri, tidak hanya urusan GBHN gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena ini momentum. Kita harus membuat sejarah, memperbaiki sistem yang kita anggap ya perlu diperbaiki. Nah, ini ada 5 isu di sini. Salah satu isunya adalah penataan kembali struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan. Menurut saya cukup 2 saja lembaganya, jangan 3. Sekarang ada MPR, ada DPR, ada DPD. Sejarah DPD jadi kayak begini ini kompromi. Tadinya mau bicameral, tapi kompromi. Ya udah, kita setuju DPD namanya sebagai lembaga sendiri, tapi MPR lembaga sendiri juga. Tapi dalam praktek DPD itu hanya memberi masukan, tidak membuat keputusan. Jadi aspirasi daerah selama 20 tahun terakhir hanya memberi pertimbangan. Nah, maka ini yang saya sebut wujuduhu ka'adami. Periode kemarin sengaja saya masuk DPD, maksudnya perlu kita perbaiki dari dalam. Alhamdulillah ternyata nggak bisa. Maka kesimpulan saya, sebaiknya satu, MPR kita perkuat. Antara lain misalnya menetapkan GBHN, ya kan? Yang kedua, tapi ini diskusi itu sendiri. Wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Jadi setelah presiden terpilih, daripada kasak kusuk kayak kemarin, sudahlah wakil, cukup rakyat memilih presiden, wakilnya ditetapkan oleh si presiden terpilih, tapi disetujui oleh MPR. Jadi betul-betul orangnya presiden, bukan orang hasil kasak kusuk pragmatis transaksional. Terus yang ketiga, itu MPR harus memastikan kewenangannya, paling tidak usah ada perubahan, tapi di dalam risalah harus ditegaskan, MPR harus melantik presiden dan wakil presiden. Selama ini pasal pelantikan oleh MPR belum pernah dijalankan. Yang ada itu hanya membuka sidang, monggo silahkan melantik dirimu sendiri, ibaratnya begitu. Padahal eksplisit disebut MPR melantik presiden. Nah, ini kan belum dijalankan supaya MPR ini betul-betul wibawa. Gitu. Nah, juga yang paling penting lagi, MPR ini harus kita kembalikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Utusan golongan, saya anggota MPR utusan golongan terakhir, cuma kita kalah waktu itu. Kalah karena semangat reformasi, ini semua yang diangkat oleh Pak Harto, akhirnya dibuang. Maka tinggal 2, perwakilan politik di DPR, perwakilan daerah itu di lembaga DPD. Utusan golongan tidak. Padahal saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian,
Ini ya apa yang disepakati oleh the founding leaders ini luar biasa. Ada 3 sistem perwakilan. 1 political representative partai, yang kedua regional ya kayak senat di Amerika, ya. Yang ketiga utusan golongan kayak House of Lords di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu ada House of Commons, ada House of Lords, sedangkan di Amerika ada House of Commons politik, ada Senat, 2 tambah 2 digabung jadi 3. Satu-satunya di dunia kayak gini. Tinggal problemnya bagaimana utusan golongan itu harus dipilih. Nah, kalau itu kan gampang. Diatur supaya masing-masing utusan golongan itu dipilih oleh lingkungan organisasi masing-masing dan pelaksananya diatur dengan undang-undang.